Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Adawiyah Huta Barat dengan NIM 2003-11079 dari kelas Agroteknologi 2. Ini saya akan mereview mengenai jenis ternak unggulan, hewan ruminansia dan non-ruminansia. Baiklah, yang pertama yaitu ayam Barred Plymouth Rock atau Gallus domesticus. Ayam Plymouth Rock merupakan jenis ayam hias yang sudah dipelihara sejak abad ke-19. Selain dikembangkan menjadi ayam hias, ayam ini juga dijadikan sebagai ayam peliharaan untuk dikonsumsi. Ciri-ciri dari ayam ini yaitu mempunyai jengger dan pial yang berwarna merah, iris matanya berwarna merah gelap, jenggernya berbentuk gerigi tunggal, paruhnya berwarna kuning cerah, bentuk tubuhnya besar dan panjang. Berat maksimal pada ayam jantan yaitu 3,5 hingga 5 kg dan pada ayam betina 2,75 hingga 3,5 kg. Keunggulan dari ayam ini yaitu cenderung lebih mudah untuk dipelihara dan diternakan, memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat termasuk ke dalam ayam yang jinak dan ahli dalam mengerang. Dapat menghasilkan daging dan telur dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan ayam ternak lainnya. Pada setiap tahunnya, ayam ini dapat menghasilkan telur sekitar 170 sampai 200 butir. Pakan ayam petelur yang direkomendasikan yakni jenis konserat ayam petelur berupa pakan butiran yang berasal dari pabrik, di mana kandungan nutrisi setiap bahan pakan disesuaikan dengan kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam, agar produktivitas telur pada ayam petelur menjadi lebih maksimal dan menghasilkan telur dengan jumlah yang relatif tinggi. Berikut ini adalah gambar sistem pencernaan ayam. Yang kedua yaitu itik tegal. Itik tegal ini merupakan salah satu itik lokal di Indonesia yang berasal dari domestifikasi itik liar. Ciri-ciri dari itik tegal yaitu bulunya berwarna kecoklatan pada seluruh bagian tubuh dengan totol-totol berwarna coklat pada bagian sayap, dada, ekor, dan punggung. Bentuk kepalanya kecil, lehernya terlihat langsing dan panjang, bentuk paruhnya panjang melebar pada ujungnya, dan kakinya berwarna hitam. Adapun keunggulan dari itik tegal yaitu dapat bertelur pada umur 5,5 bulan dan mulai stabil bertelur pada bulan berikutnya. Produksi rata-rata telurnya mencapai sekitar 200 hingga 250 butir per ekor per tahun. Kualitas telur sangat baik dengan bobot 70 hingga 75 gram per butir. Memiliki rasa daging yang gurih, maka dari itu harganya menjadi lumayan tinggi. Ransum adalah bahan pakan yang telah diramu dan biasanya terdiri dari berbagai jenis bahan dengan komposisi tertentu, di mana pakan itik umumnya terbuat dari bahan nabati dan hewani. Berikut ini adalah gambar sistem pencernaan itik. Yang ketiga yaitu kambing barbari. Kambing barbari merupakan jenis kambing kecil, di mana nama kambing barbari didapatkan dari nama tempat mereka ditemukan. Wilayah domestik dari kambing ini adalah India dan Pakistan. Ciri-ciri dari kambing barbari ini yaitu memiliki bentuk tubuh yang padat dengan ukuran kecil. Pada kambing jantan dewasa memiliki tinggi sekitar 66 hingga 67 cm. Dan pada kambing betina dewasa memiliki tinggi 60 hingga 71 cm. Bobotnya mencapai 27 hingga 36 kg. Memiliki kaki yang panjang serta leher yang jenjang, ekornya berukuran sedang dan berdiri menjulang. Warna tubuhnya yang bagus dan menarik, dan memiliki bulu pendek dengan bercak kulit berwarna coklat dan hitam. Keunggulan dari kambing barbari ini yaitu memiliki daya tahan yang kuat dalam bertahan hidup dengan udara musim dingin maupun panas. Dapat menghasilkan susu sebanyak 144 kg dalam satu periode laktasi, yaitu sekitar 235 hari. Kambing barbari termasuk ke dalam jenis kambing prolifik, di mana dapat menghasilkan keturunan dengan baik dan banyak jumlahnya. Kambing ini dipelihara dengan tujuan ganda, yaitu dimanfaatkan dagingnya karena tekstur dagingnya yang cukup empuk dan dimanfaatkan susunya karena penghasil susu terbaik. Pakan merupakan faktor penting dalam usaha peternakan kambing perah dalam menentukan mampu tidaknya ternak tersebut mengekspresikan potensi genetik yang dimilikinya. Adapun jenis-jenis
pakan kambing yaitu yang pertama sebagai sumber energi, kedua sebagai sumber protein, yang ketiga sebagai sumber mineral, dan yang keempat sebagai sumber vitamin. Berikut ini adalah gambar sistem pencernaan kambing. Yang kelima yaitu sapi Carbrae. Sapi ini merupakan sapi hasil persilangan dari jenis induk sapi Brahman dan sapi Charolais. Sapi Carbrae merupakan jenis sapi potong yang berasal dari negara Australia. Adapun ciri-ciri dari sapi ini memiliki tanduk dan berteluk kecil, memiliki kulit yang longgar dan terdapat dewlap atau lipatan kulit yang berlebihan di bawah tenggorokan. Pada sapi jantan dewasa dapat mencapai bobot tubuh 1135 hingga 1455 kg dan pada sapi betina dewasa dapat mencapai bobot tubuh 770 hingga 990 kg. Memiliki bulu yang berwarna krem agak putih. Keunggulan dari sapi ini dapat menghasilkan produksi daging yang tinggi. Pada usia 2 tahun, sapi betina telah melahirkan dapat mencapai produksi susu yang tinggi, memiliki daya tahan tubuh yang kuat, dan dapat beradaptasi terhadap radiasi UV dan kelembapan yang tinggi. Adapun bahan pakan ternak terdiri atas 5 jenis. Yang pertama, pakan kasar. Pakan kasar ini bermanfaat bagi hewan ruminansia dikarenakan memiliki serat kasar yang tinggi yang dibutuhkan untuk merangsang rumen serta menentukan kadar lemak susu. Yang kedua yaitu pakan penguat atau konserat, di mana pemberian konserat ini pada ternak sapi perah bermanfaat agar dapat menjaga produksi susu sapi. Yang ketiga yaitu pakan fermentasi, di mana pakan fermentasi merupakan hasil dari proses amoniasi, yang keempat vitamin, dan yang kelima mineral. Berikut ini adalah gambar sistem pencernaan sapi. Kemudian sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia mempunyai saluran pencernaan yang khusus, di mana saluran pencernaannya dimulai dari mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung. Untuk lambung, hewan ruminansia terbagi menjadi 4, yaitu ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum, serta usus halus hingga anus. Mekanisme pencernaan hewan ruminansia yaitu yang pertama makanan atau rumput masuk ke dalam mulut, setelah itu masuklah ke dalam esofagus atau kerongkongan. Kemudian makanan masuk ke dalam rumen dan terjadi proses fermentasi dengan bantuan mikroba. Lalu, makanan kembali lagi ke mulut dan dikunyah pada saat hewan sedang bersantai istirahat. Setelah dikunyah untuk kedua kalinya, makanan masuk ke dalam retikulum. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam abomasum. Setelah itu, makanan bergerak menuju usus halus. Di dalam usus halus, makanan terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Kemudian, pada tahap akhir, sisa-sisa makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya yaitu jenis ternak unggulan non-ruminansia, yaitu kelinci Flemish Giant. Kelinci Flemish Giant ini merupakan jenis kelinci pedaging unggulan yang berasal dari Eropa dan kini sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Adapun ciri-ciri dari kelinci ini yaitu memiliki ukuran tubuh yang besar, bahkan melebihi ukuran kucing, memiliki telinga yang panjang, kepalanya agak lebar dengan telinga yang agak tebal, memiliki warna bulu yang beragam seperti warna hitam, putih, abu-abu, dan coklat. Kelinci Flemish Giant ini termasuk ke dalam kelinci pedaging unggulan dan dapat dijadikan sebagai hewan peliharaan. Kelinci biasanya mengkonsumsi biji-bijian, rumput-rumputan, dan dedaunan. Kelinci termasuk ke dalam ternak pseudoruminasi, yaitu herbivora yang tidak dapat mencerna serat kasar dengan baik. Mekanisme pencernaannya yaitu pencernaannya dimulai dengan memecah bahan pakan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Kemudian diabsorpsi melalui dinding saluran pencernaan dan masuk ke dalam peredaran darah, lalu langsung masuk melalui kontraksi otot pilorus. Kemudian dicerna di dalam usus halus. Ransum yang tidak tercerna atau serat kasar masuk ke dalam kaikum di mana terdapat bakteri perombak yang akan mencernanya. Kaikum yang dalam keadaan normal mengandung cairan dan pada periode tertentu berkontraksi merombak bahan ransum hingga pada bagian pertama dari kolon. Kemudian, hasil akhirnya adalah feses normal yang dikeluarkan melalui anus. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih.